Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sama sekalian yang berbahagia, sebelum kita kaji ayat yang kita pelajari, terlebih dahulu marilah kita baca yaitu dua ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qad sami'na law nasya'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Artinya wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir merencanakan membuat tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu, au yaqtuluka au yukhrijuka, atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah, dan Allah pun membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, sedang Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Wa idza tutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna misla hadza. Sesungguhnya kami telah mendengar, kalau kami menghendaki tentu kami dapat membaca seperti ini Al-Quran. In hadza illa asatirul awwalin, ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Ini sampai di sini 30 dan 31. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya, liyusbituka, untuk mengusirmu, au yaqtuluka, atau akan membunuhmu,
au yukhrijuka atau mengeluarkan kamu dari rumahmu, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya namun Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, sedangkan Allah Ta'ala itu zat yang paling hebat di dalam membuat tipu daya. Wa idza tutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, qalu, mereka mengatakan, lau nasya'u, qalu qad sami'na, sungguh kami telah mendengarnya. Lau nasya'u, sekiranya kami menghendaki, laqulna, niscaya kami akan mengatakan, mislah hadza, seperti ini. In hadza, ini tidaklah illa asatirul awalin, kecuali dongeng-dongeng dari orang-orang dulu kala. Jadi ayat ini syarhul kalimatnya, wa idh yamkuru bika, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya, liyusbituka, untuk mengusirmu, liyahsabuka, liyahbisuka, musbitan, biwasakin hatta la tafraku minal habasi, au yukhrijuka, atau mengusirmu, au yanfauka ba'idan an diyarihim, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya dan Allah pun membuat tipu daya. Wa yamkurullah, ayatuna, maknanya ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Asatirul awalin, maknanya al-asatir itu jamak usturah, ma yadulu wa yasturu min akhbaril awalin, merupakan kabar-kabar dari orang-orang yang dahulu kala. Makna ayat, jadi kandungan daripada ayat itu secara keseluruhan, yudzakiru ta'ala rasulahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya, wal mukminin, dan orang-orang yang beriman, binikmatin, akan nikmat-nikmat min ni'amihi, dari beberapa nikmat-nikmat yang banyak, ni'amihi ta'ala, nikmatnya dari Allah Ta'ala, alaihim, atas mereka. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, li rasulihi, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wadkur, dan ingatlah, idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika Allah, idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu membuat makar, membuat tipu daya, liyusbituka, untuk mengusirmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengeluarkan kamu dari rumah-rumahmu. Idza istama'at, ketika mereka bersepakat, Quraisyun, orang-orang Quraisy, fi darin nadwah, di dalam darun nadwah. Jadi darun nadwah itu sebuah tempat yang dijadikan tempat pertemuan orang-orang Quraisy, namanya darun nadwah. Waqtamarat, dan mereka menyelenggarakan muktamar, fi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam merencanakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fakarat, dan mereka berpikir, wa makarat, dan memikirkannya. Fa asdaru, mereka kemudian kana hukmul qatli biktirahi iblis, ilja'ahum wa hum yatasyawaruna fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyara alaihim wa huwa fi surati Syekh Najdi, faqabalu ma asyara bihi alaihim minal qatli, fa akhadhu bi ra'yihi wa taraku ma asyara bihi ba'dhum minan nabi minan nafyi wal habasyi.
Mereka merencanakan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah keputusan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabaasu mayangfidu jarimat al-qatli fatauku manzilahu fakharajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da an ramahum bihasyatin min turabin qailan syahadil wujuh falam yarahu ahadun wa nafadha wa hajara ilal madinati wa hadha makna wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Arti dari ayat wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin itu artinya adalah dan orang-orang kafir itu pun membuat tipu daya, namun Allah pun lebih hebat dalam membuat tipu daya menghadapi mereka. Jadi kalau ketika itu maka Nabi sebelum meninggalkan rumah mereka mengambil pasir dilemparkan kepada orang-orang yang ada di luar itu. Mereka tidak melihat akan Nabi, tetapi mereka matanya menjadi buta dan kemudian Nabi melalui orang-orang itu melewat jalan biasa, cuma mereka tidak melihat itu. Mereka berlalu dengan Abu Bakar alaihissalam, sementara yang tertinggal di tempat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali, sepupu Nabi alaihissalam. Sahabat Ali radhiyallahu anhu diminta untuk tidur menempati tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakharajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da ramahum bihasyatin min turabin qailan syahadil wujuh falam yarau ahadun wa nafadha wa hajara ilal Madinah. Dan pada saat itulah Nabi dengan sahabat Abu Bakar berangkat menuju ke Madinah melalui gua Sur, yaitu sebuah gua yang ada di tepian kota Makkah. Tetapi orang-orang kafir tidak melihat di mana Nabi saat itu berada. Ba'da'an ramahum, setelah melempar mereka dengan pasir sambil berkata syahad al-wujuh falam yarahu ahadun wa nafadha wa hajara ilal madinati wa hadha makna wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah pun lebih hebat dalam membuat tipu daya kepada mereka. Allah lah yang paling hebat di dalam membuat tipu daya. Bahkan fi najatihi Sallallahu Alaihi Wasallam min yadi Quraisyin nikmatan uzma ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala sairil mu'minina walhamdulillahi rabbil alamin. Dan peristiwa selamatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan orang-orang Quraisy itu suatu kenikmatan yang agung atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum mukminin, dan segala puji bagi Allah yang Maha seru sekalian alam. Wa qauluhu ta'ala fil ayat tsaniyati, adapun firman Allah di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua, yaitu wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u la qulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Firman Allah di ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-31, wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami,
Qalu mereka mengatakan qad sami'na law nasya'u laqulna. Mereka mengatakan kami telah mendengarnya itu. Sekiranya kami mau, kami akan mengatakan seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain adalah dongeng-dongeng yang dibacakan oleh orang-orang yang dahulu kala. Hadzal khabaru tanbitun bi mauqifil musyrikina dzikru ba'da dzikrin mu'ammiratihim ad-dunya ad-diniyatu wa makruhum al-khabisu haisu qarraru qatlahu sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiru ta'ala annahu idza qara'a alaihim ar-rasul ayatillahi mubayyinati lil haqqi wal muqarrari lil imani bihi wa risalatihi bi dzikri qisasil awwalin qalu sami'na ma taqra'u alaina. Jadi ketika mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan kalau kami mau, kami bisa mendengar ini, mengatakan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Sami'na, kami mendengar, mata kamu alaina, apa yang kalian bacakan kepada kami. Walau nasya'u laqulna misla hada. Sekiranya kami mau menghendaki, niscaya kami dapat mengatakan seperti ini. Ayat allazi taqulu, sebagaimana apa yang Anda katakan. In hadza illa asatirul awwalin. Yang kamu bacakan itu tidak lain adalah seperti dongeng-dongeng yang dibacakan oleh orang-orang dulu kala. Akhbarus sabiqina minal umami satarat wa katabat fahiya tumla 'alaika fatahfazuha wa taqra'uha 'alaina. Wa kana qailun hadzal maqalatil kadhibati an-nadhr bil haris alaihi la'anullah ilmaka kafiran. Jadi apa yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran ini, mereka katakan ini tidak lain adalah dongeng-dongeng yang dibacakan oleh orang-orang yang dahulu kala. Jadi mereka bohong saja, padahal sebenarnya mereka lah yang membohongkan terhadap Al-Quran yang dibacakan itu. Kemudian apabila itu dibacakan kepada mereka dan mereka mengatakan seperti itu, wa kana qailun hadhil maqalati al-kadhibah, mereka mengatakan ini sebagai makalah yang bohong yang disampaikan oleh An-Nadhr bin Al-Haris alaihi laknatullah. Haris laknatullah ilmaka kafiron, ketika dia mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Hidayatul ayat ini kemudian dua dari ayat ini ada ada beberapa poin, yaitu at-tadhkiru merupakan peringatan bini'amillahi ta'ala akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak alal abdi terhadap hambanya. Liyajidal abdu fi nafsihi da'iyata syukri fayashkuru, agar hamba ini mau mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, kemudian dia lalu bersyukur. Bayan madama qawamat bihi Quraisyun da'watal islami hatta annaha astarat hukmaha biqatlir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan sepanjang cerita orang-orang Quraisy akan dakwah Islam sampai sesungguhnya ia sampai kepada
hukum-hukum untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam dua ayat ini ada penjelasan mengenai kisah-kisah orang Quraisy di dalam dakwah Islam sampai di sana terdapat hal-hal yang menyebutkan tentang bagaimana cara membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah bayanu mauqifil musyrikina minat da'watil islamiyyati. Penjelasan mengenai peranan orang-orang musyrik di dalam dakwah Islam. Wa annahum badzalu kulla juhdin fi sabili inhaiha wal qada'i 'alaiha. Penjelasan mengenai peranan orang-orang musyrik terhadap dakwah Islam, dan sesungguhnya mereka telah menyerahkan segala kemampuan dan sampai akhirnya wal qada'u 'alaiha, sampai akhir dari keputusan yang mereka sepakati, itu mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu bagaimana kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berhijrah ke Madinah, yaitu dimulai dari rencana orang Quraisy Mekah itu ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasulullah mengambil pasir kemudian dilemparkan kepada orang-orang Quraisy itu. Mereka tidak mengira kalau dia dilempar oleh pasir itu, sehingga mereka kemudian tidak dapat melihat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari itu Rasulullah kemudian keluar beserta sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di perjalanan itu sebenarnya arahnya Makkah itu ke arah timur, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu berangkatnya menuju ke arah barat, sehingga dengan demikian mereka terkecoh dengan langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabat Abu Bakar. Ternyata di arah Gua Sur itu beliau tidak hanya sehari dua hari, tetapi sampai beberapa hari, sehingga sampai di sana ada ular, kalajengking dan segala macam yang menjadikan sahabat Abu Bakar itu takut, merasa takut. Kemudian Rasulullah pun bersabda, la tahzan wa la tahzan, gak usah takut, gak usah khawatir. Inna Allaha ma'ana, kata Rasulullah. Rasulullah menghibur sahabat Abu Bakar, sesungguhnya kita ini beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah takut, gak usah khawatir. Allah beserta kita. Kalau kita beserta Allah, yang namanya ular, kalajengking itu pun gak akan membahayakan kita. Jadi ini persis kejadian beberapa waktu yang lalu di tempat saya di Jawa Timur. Itu ada seorang yang berjuang, dia memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, itu dikejar-kejar sampai diusir-usir, dan suatu saat ketika dia sedang waktu sore hari, waktu sedang sholat asar, itu diketahui menuju ke musolanya di dekat dengan rumah, tapi menuju ke musola dan sandalnya masih ada di depan musola. Orangnya kelihatannya masuk, tapi ketika dicari tidak ada. Sampai akhirnya
di serbu di musola itu tidak diketemukan, di tikar-tikar, di bongkar segala macam tidak ada. Akhirnya orang ini menuju ke arah di dekat musola itu ada sungai. Di dekat sungai itu ada pisang, pohon pisang. Di dekat pohon pisang itu ada ular. Ular itu ternyata dia sebenarnya ketakutan juga dengan ular itu, tetapi dia melihat bahwa ular ini kayaknya bisa dijadikan tempat untuk berlindung. Artinya melalui ular ini orangnya berlindung di situ. Sehingga ya Allah, kalau ular ini bisa melindungi saya tidak akan menyakitinya. Dan betul, ketika ular itu di situ berada di dekat orang itu, padahal waktunya masih sangat terang, masih waktu asar, itu kan sangat kelihatan. Tapi orang yang nyari itu banyak sekali, tetapi tidak menemukan orang itu ada di situ. Padahal orang yang mencari itu sangat jelas melihat orang yang sedang mencari itu. Masya Allah, luar biasa karunia Allah. Jadi ada ular, ada segala macam itu yang dianggap sebagai binatang yang membahayakan, tetapi Masya Allah tidak membahayakan bagi orang itu. Jadi dengan demikian orang ini menjadi selamat dengan adanya binatang ular tersebut. Jadi dengan demikian persis kejadian yang dialami oleh sahabat Abu Bakar beserta Rasulullah tadi ketika masih di dalam gua itu Rasulullah menghibur, la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Gak usah bimbang, gak usah ragu, karena sesungguhnya Allah itu beserta kita. Betul. Jadi ketika mungkin sahabat Abu Bakar ini merasa takut dengan adanya binatang-binatang yang berbisa seperti itu, tapi dihibur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak apa-apa. Jadi kalaupun digigit, disengat, itu pun tidak membahayakan. Seperti begitu. Maka persis seperti kejadian yang belum lama di daerah kami di Jawa Timur itu ada seorang yang sekarang orangnya sudah meninggal, belum lama ini meninggal dunia. Itu ketika sedang dalam sibuk-sibuknya, jadi ketika sedang mencari ketika itu, tapi ternyata dia tidak bisa ketemu. Dan dia betul ketika malam itu sudah diketahui beliau ada di rumah pulang. Nah, paginya menjelang subuh itu sudah dikepung rumahnya. Ada yang berada di pintu depan, ada yang pintu belakang, pintu samping, dan pendeknya pintu keluar dari rumah itu sudah dikepung semuanya. Tetapi mereka itu tidak tahu ketika penghuni rumah yang dicari itu keluar dan melemparkan pasir kepada orang-orang itu. Masya Allah, luar biasa ketika itu. Ini apa yang disebut sebagai wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi seperti itulah ayat ini kira-kira, dan mereka membuat tipu daya. Tetapi sebenarnya Allah juga membuat tipu daya, dan tipu daya Allah ini jauh lebih hebat dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi kalau orang-orang itu mungkin sekedar tipu dayanya seperti itu, tetapi bahwa tipu daya Allah itu jauh lebih hebat, jadi membuat mereka tidak tahu kalau orang itu ada di situ sebenarnya. Padahal tadi ketika dicari di musola itu ada di situ. Ini sandalnya masih ada di sini katanya. Tapi orangnya mana? Mereka tidak mengetahui, tidak tahu sebenarnya orangnya ada di mana. Padahal dia juga sedang keluar dari musola setelah sholat, kemudian menuju ke sungai. Tetapi sebelum sampai ke sungai itu ada pohon pisang yang ada
ular ketika itu di situ dia merasa nyaman dengan keberadaan ular itu dan dia jadikan ular itu sebagai pelindung dia. Ya Allah, selamatkanlah saya dengan adanya ular ini. Mereka nggak mengira kalau ini ada ular, nggak mungkin ada orang di sini karena memang orangnya tidak kelihatan ketika dilihat di saat itu. Yang dia lihat hanya ular yang ada di situ dan mereka terus tinggal pergi saja sehingga dengan demikian ketika orangnya pergi maka orang yang dicari baru pulang. Dan demikianlah kisah ini seperti yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Sur menjelang keberangkatan beliau ke Madinah ketika itu. Kemudian bahwasanya ada 3 poin di dalam 2 ayat ini yang tentu yaitu yang pertama pengingatan akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada hambanya agar hamba ini mau mensyukuri nikmat tersebut. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang betapa besar nikmat yang dikaruniakan oleh orang Quraisy terhadap dakwah Islam ini sampai mereka menginginkan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga penjelasan mengenai peran orang-orang musyrik terhadap dakwah Islam dan sesungguhnya mereka telah mencurahkan beberapa kemampuan untuk bisa mengakhiri menyetop Islam dan keputusannya akan tetapi dia tidak mampu melaksanakan itu semua dan beberapa hal lain yang tentang makar Allah, tentang peranan dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali sampai di sini marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.